Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan menayangkan apakah metode penciptaan seni itu. Ya tentunya di sini seni rupa. Sebenarnya metode penciptaan seni ini tuh dimulai dari buku kecil yang tidak diterbitkan. Itu sebagai apa ya? Sebagai PR untuk dikumpulkan menjadi buku kecil atas mata kuliah metode penciptaan seni yang waktu itu diampu oleh Pak Profesor Dr. Dwi Marianto. Buku kecil ini berjudul Jumping Out of the Box yang tidak diterbitkan walaupun ada di Perpustakaan Seni ISI GS2 tahun 2015. Mengapa dimunculkan tema metode ini? Karena penciptaan itu sebenarnya arahnya itu kreativitas. Jadi kalau bicara kreatif itu kecenderungannya kan pada seni. Walaupun sebenarnya kreatif ini sendiri bebas di luar seni. Artinya bukan seni pun itu juga sebenarnya kreatif. Nah, kita sementara ini berangkat dari perkataan netral kreativitas, di mana kreatif itu kan sebenarnya keluar dari kebiasaan. Kalau keluar dari kebiasaan itu tentunya hal-hal yang tidak biasa, hal-hal yang belum dikenali. Satu, tidak biasa, tidak dikenal, tentang kemungkinan. Nah, bahasa-bahasa tidak biasa, tidak dikenal, atau hal-hal yang tentang kemungkinan itu kan persoalannya tidak sekedar itu sebagai bahwa seni ataupun kreativitas itu berangkat dari sesuatu yang ada rumusnya pakem dan mutlak, tidak. Kecuali itu di akademis, karena itu persoalan sekolah. Sebenarnya kata kreatif itu sangat netral, dimiliki oleh seni ataupun tidak seni. Jadi hal yang tidak biasa, sesuatu yang tidak biasa dilakukan sehari-hari, itu berarti aneh atau mungkin buruk. Buruk ini tidak harus jelek, tapi aneh ya. Aneh itu ya tidak banyak diterima, belum diterima mungkin, belum diterima secara umum. Terus tidak dikenal. Tidak dikenal ini kan berarti asing. Apakah sesuatu yang asing? Sesuatu yang asing itu kecenderungan memang ditolak. Ada seseorang memasuki kampung kita dengan wajah yang asing, dia bukan tetangga kita, dia bukan teman ataupun sahabat dan lain-lain, ataupun sahabat tetangga dan lain. Katakan bentuk orangnya itu aneh kan, sehingga kita mengatakan itu orang asing. Lah seperti itu wataknya seni itu, wataknya kreativitas ya, maksudnya itu asing. Terus yang selanjutnya adalah kemungkinan. Persoalan kemungkinan itu kan persoalan apa ya? Persoalan yang segala hal menjadi mungkin. Bukan seni pun itu juga sebenarnya kreatif. Nah, kita sementara ini berangkat dari perkataan netral kreativitas, di mana kreatif itu kan sebenarnya keluar dari kebiasaan. Dari sinilah sebenarnya letak apa yang dikatakan kreativitas itu sebenarnya memang biasanya tidak diterima, menjadi hal yang buruk, menjadi hal yang ditolak. Dan senimannya juga memungkinkan juga belum mengenal itu secara lama, memunculkan hal yang baru. Kadang senimannya pun seperti meragukan hal itu, sehingga memunculkan dialektika iya dan tidak. Nah, disinilah letak di mana ada istilah dualisme. Kalau di dalam dualisme modern itu ada sesuatu itu segalanya menjadi dua, laki perempuan, hitam putih. Kalau di dualisme modern itu kan ada hitam dan putih, dia akan selalu menerima yang putih saja. Kalau iya dan tidak, dia akan menerima iya saja. Sementara persoalan di sini apa yang dikatakan kreativitas
ya dan tidak itu menjadi satu, masih menjadi satu. Hasil objeknya memang begitu, karena ini akan membuka kemungkinan tuh seperti membuka ladang, seperti menemukan sesuatu yang baru. Kadang kita melewati sesuatu lorong atau jalan yang sering kita lewati, tapi setelah kita fokus pada sesuatu dengan kesadaran baru, itu akan menjadi sesuatu yang baru pula. Oh, di sini ternyata ada pohon kecil ini toh. Oh, ternyata di sini ada rumah baru yang baru dibangun. Nah, hal-hal seperti itu. Padahal sering kita lewati, tapi kalau kita dengan sadar memiliki keterbukaan kemungkinan atau keterbukaan kreativitas, itu akan menjadi persoalan lain, sehingga itu menjadi seyogyanya itu menjadi insight atau menjadi gambaran tentang pembukaan wawasan. Itulah apa yang dinamakan bergerak ke arah kreativitas, yaitu satu, aneh, asing, dan kemungkinan. Hal-hal ini itu tentu tidak ada rumus, tidak ada sesuatu yang harus dipakemkan bagaimananya. Karena kalau ada sudah rumus, ada norma, ada bagaimananya, ada kategorialnya, ada definisinya, kreativitas akan terkotak lagi menjadi sempit lagi. Makanya bergerak ke arah kreativitas adalah menuju ke yang aneh, menuju pada yang asing, ataupun menuju hal-hal kemungkinan, yaitu yang memungkinkan. Selanjutnya, seni dan rasio adalah dua sisi mata uang yang saling berseberangan. Itu seperti tadi, kalau seni itu tidak, rasio ya. Kalau di dalam konteks pemikiran dualisme modernisme, itu rasio itu sebagai ya dan seni itu sebagai tidak. Artinya seni itu kan selalu berkaitan dengan sesuatu hal yang tidak rasional, tidak menggunakan logika pada umumnya, sehingga kadang-kadang seni itu disepelekan karena memang seni itu tidak jelas kalau berangkat dari rasionalitas logika sains. Sebenarnya dunia itu ada dua, tentang rasio dan non rasio, atau katakan di sini dituliskan rasio dan seni, saling berseberangan. Tapi sebenarnya itu persoalan melengkapi untuk memaknai realitas itu, karena seseorang itu tidak hanya bisa berkehidupan ini hanya dengan menggunakan rasio saja tanpa ada rasa. Nah, di sanalah seni bergerak di dalam rasa untuk memaknai realitas. Jadi dibutuhkan rasio sekaligus juga perasaan. Dibutuhkan rasio juga sekaligus seni. Yang mana pemaknaan kehidupan itu berguna untuk, itulah wujud manusia menjadikan ada sesuatu itu ada. Katakan tentang kejadian-kejadian alam itu dibentukkan, diwujudkan. Nah, perwujudan itulah apa yang dikatakan ungkapan seni. Untuk mengatasi kehidupan ini. Mengatasi itu bukan berarti harus secara terkuasainya kehidupan. Tidak, setidaknya kita menghadapi kehidupan ini dengan lapang. Oke, di dalam kreativitas itu ada gerak yang dinamakan gerak diversi, yaitu sifatnya meluas, memungkinkan tunda penilaian, jangan menilai dulu, jangan menghambat lintasan liarnya ide-ide. Sifatnya, opsinya kuantitas, tanpa batas dari pokok soal, ide-ide yang tidak biasa atau di luar kebiasaan pada umumnya. Itulah gerak diversi. Dari gerak diversi menuju gerak penajaman, yaitu pusatkan nilai-nilai terfokus tujuan. Buang yang tidak sesuai, tegaskan dan tetaplah selalu mengembangkan ide awal. Katakan kalau pertama kita menemukan daun sebagai obsesi, daun itu diperluas lagi. Dia tumbuh di mana, daun itu dihasilkan oleh tanaman yang mana, tanaman itu tumbuh di mana, terus besarnya seberapa pohonnya, rindangnya seberapa. Itu untuk memperluas daun itu sendiri. Sementara
tentang penajaman, upamanya tentang daun tadi, ya kita akan tahu bahwa daun itu punya kualitas tersendiri secara materialnya. Itu harus diketahui, harus dibau, harus dilihat bagaimana urat-uratnya, bagaimana warnanya, urat tulangnya itu sejajar atau tidak, dan lain sebagainya. Dia termakan ulat atau tidak, itu terletak di sana untuk menuju penajamannya. Itu memfokuskan, membuang sesuatu yang tidak, katakan di situ. Tapi di situ tetap ada sesuatu yang membuka kemungkinan terus walaupun ada penajaman. Nah, di dalam metode penciptaan seni itu apa yang dikatakan orisinalitas atau hal-hal yang benar-benar baru itu sebenarnya tidak ada lagi, karena sebuah penciptaan itu tidak berangkat dari sesuatu yang nihil, sesuatu yang tidak ada di dunia ini, tidak. In nihilio, tidak. Apa yang dikatakan kreativitas itu tetap berangkat dari keberagaman pengetahuan dan percobaan, artinya dari sejarah, dari teori-teori, dari pengetahuan-pengetahuan yang lain, yang memungkinkan untuk disintesa, didialektikkan dari keselarasan ataupun kekontradiksian. Nah, di sanalah apa yang dikatakan kreativitas itu menjadi aneh, asing, kemungkinan, dan sifat ya dan tidak. Ini jangan dipilih dulu, karena ini persoalan kemungkinan itu ya atau tidak. Artinya jangan milih ya dulu untuk sangat fokusnya ke sana, jangan. Walaupun kita tetap fokus pada daun, tapi jangan menolak dulu hal-hal di luar daun. Artinya mungkin dia hidup tinggal di tanah apa, itu kan mungkin tidak sangat berkaitan dengan tujuan kita menggambar daun, tapi hal itu menjadi penting, jangan dibuang dulu. Karena sekali lagi apa yang dikatakan kemungkinan, kreativitas itu untuk menumbuhkan kemungkinan itu berangkat dari ya dan sekaligus tidak. Jadi tidak ada penilaian.